Puji nama Tuhan, kita bersyukur kasih Tuhan begitu baik buat saya dan saudara. Sehingga di akhir, di mana minggu terakhir di bulan Oktober, kita boleh melewati dari awal sampai pada akhirnya. Bukan karena kekuatan dan kemampuan saudara, tetapi ada penyertaan Tuhan yang sangat setia. Dan Dia tidak akan pernah meninggalkan saya dan saudara dalam menghadapi hari-hari yang sulit, hari-hari yang penuh banyak pergumulan. Karena kita percaya bahwa Dia mengerti, Dia peduli segala persoalan saya dan saudara alami. Untuk itu Tuhan minta saya dan saudara tetap percaya, tetap ada dalam hadirat Tuhan dan selalu bersyukur. Oh, Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Oh, namun satu yang Dia minta, agar aku percaya sampai mujizat menjadi nyata. Oh, terkadang kita merasa, oh Tuhan, tak ada jalan terbuka. Oh Bapa, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Tuhan tak pernah berdusta. Amin. Oh, Dia selalu pegang janjinya. Oh Bapa, bagi orang percaya, mujizat nyata. Angkat tanganmu, katakan Dia mengerti, Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia mengerti ya Bapa, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Oh, Dia peduli, Dia mengerti persoalan yang kita alami. Oh, namun satu yang Dia minta, agar aku percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, oh, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti
Dia mengerti, Dia peduli. Persoalan yang dihadapi, Dia lebih besar. Dia mengerti, Dia peduli. Apapun yang terjadi, mari saudara, kita meletakkan hati kita, pikiran kita kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, Engkau yang mengerti, Engkau yang mengerti apapun yang kami alami. Untuk itu Tuhan, segala persoalan, pergumulan kami letakkan ke dalam tangan-Mu. Biar kehendak-Mu saja yang jadi, bukan kehendak kami. Biar rancangan-Mu yang indah terjadi dalam hidup kami, Bapa. Kami mau sungguh-sungguh berada di dalam hadirat-Mu, Bapa. Kami mau merenungkan setiap firman-Mu, Bapa. Sebab firman-Mu itu adalah kekuatan bagi jiwa kami. Kami mau merenungkan firman-Mu agar dalam hari-hari kami boleh percaya, kami dikuatkan karena firman Tuhan. Untuk itu persiapkan kami, Tuhan. Jaga hati, pikiran kami, perbuatan kami, agar terus menyenangkan hati Tuhan. Urapi hamba-Mu dan urapi kami yang akan mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita bersyukur bahwa Allah kita Allah yang mengerti, Allah yang peduli segala persoalan yang saya dan saudara hadapi. Untuk itu mari, ketika apapun yang terjadi yang ada di luar sana, yang membuat kita menjadi khawatir, yang membuat kita punya harapan yang mungkin tidak ada kepastian, tetapi kita mau bergantung kepada Tuhan, karena orang yang menggantungkan hidupnya kepada Tuhan, justru orang itu lebih dikuatkan oleh Tuhan, ya. Bukan karena kuat dan gagah saya dan saudara hingga saudara bisa sampai di detik ini, tetapi ada penyertaan Tuhan. Untuk itu mari kita membaca bersama-sama di Mazmur 130 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Judulnya Seruan dari Dalam Kesusahan. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku, biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai jiwa orang, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Amin. Di sini firman Tuhan, ya, tentang menantikan jawaban Tuhan. Ketika orang yang menanti-nantikan Tuhan itu akan mendapatkan kekuatan yang baru. Saudara, kalau menanti itu atau menunggu itu apakah yang disukai banyak orang? Tentu tidak, ya. Semua orang pasti akan pingin didahulukan, akan pingin yang terdepan, ya. Kemarin saya mengantar anak saya periksa ke dokter, di situ kami datang, wah sudah banyak, ya. Tetapi ketika sampai sana, saya karena sudah lama tidak ke dokter, maka saya langsung masuk, ya. Saya masuk duduk ke dalam, padahal yang sudah dipanggil di dalam itu adalah orang yang sudah mengantri terlebih dahulu. Tapi karena yang di bagian administrasi nggak enak, ya, suruh saya keluar. Akhirnya ya udah Bu, tunggu aja di situ. Tapi saya nggak enak, karena semua yang di luar sana itu memang harus ngantri, ya. Kalau saya di dalam nanti saya nggak dipanggil-panggil, malah keselip orang lain, ya. Akhirnya saya keluar, ya. Saya nanti, ya, karena saya pikir wah nanti bakal lama, tapi ya sudahlah, dinikmati saja, ya. Pas itu juga HP saya mati, tidak ada kuota, habis karena kami pakai wifi, jadi lupa untuk ngisi, jadi memang harus diisi, ya. Jadi
ya udah nggak apa-apa ya, sambil melihat-lihat ya, sambil saya sharing kepada sesama juga pasien yang sedang sakit juga ya. Banyak hal yang saya belajar dalam hidup ini. Kita tuh harus belajar bahwa ketika kita dikasih suatu hal untuk menanti, itu percaya bahwa kita tuh pasti akan mendapat giliran, saudara ya. Jadi percaya kita itu sudah dalam antrian ya, yang namanya rezeki, berkat, kesehatan ya, apapun yang kita inginkan di dunia ini ya. Kalau kita sudah memenuhi syarat, misal kalau kita akan saya ke dokter, yang pastinya akan ditanyakan dulu ya namanya ya, siapa yang sakit, terus kenapa apa sakit, terus ditimbang, dicek suhunya ya. Habis itu nanti baru proses pengantrian yang berikutnya. Jadi ada 2 pengantrian ya, pengantrian daftar dan pengantrian juga waktu masuk periksa ya. Nah, kalau anak saya ini terhitung cepat, tapi ada ponakan saya itu dari pagi sampai sore, saudara. Waktu itu dalam penantian ya, sebenarnya kita tuh lagi ditunjukkan sama Tuhan untuk belajar bersyukur melihat setiap keadaan. Benar, ketika dalam menantikan Tuhan ya, ketika saya kemarin ngantar anak saya ke dokter, dalam penantian saya bertanya kepada ibu, sakit apa ya, saya sudah kesini karena anak saya dulu kesini obatnya manjur, bagus katanya gitu. Oh ya ibu. Terus ada lagi anaknya diare ya, terus banyak hal ya. Tapi yang membuat saya itu lebih terbuka lagi ketika mengantar ponakan saya, bahwa banyak sekali anak-anak yang, karena ponakan saya ini kan sakit jantung ya, jadi pemandangannya beda, saudara. Pemandangannya menurut saya menegangkan ya, yang kalau mengantarkan ponakan saya, karena ini berhubungan dengan jantung, terus rumah sakitnya itu dekat dengan sakit kanker, saudara ya. Dan ketika melihat anak-anak kecil ya, anak-anak kecil yang sakit jantung, saudara, saya lihat bahwa tidak ada raut kesedihan dari mereka, karena mereka pikirnya ya aku baik-baik saja gitu ya. Jadi saya merasakan bahwa dalam menanti-nantikan Tuhan itu ada tipe juga, ada yang anak kecil yang nangis-nangis ya, ada yang gembira, happy, dia malah menghibur teman-temannya yang lain gitu ya. Pokoknya macam-macam gitu. Tapi di sini saya belajar bahwa ada 2 tipe orang saat menantikan Tuhan. Yang pertama, dia menantikan Tuhan dengan kesalahan, dengan tidak mau menanti tapi mau terburu-buru ya, dengan keputusasaan. Ada yang menanti dengan sukacita ya, bahwa dia percaya akan ada gilirannya ya. Nah, untuk itu dalam hidup kita harus menjadi orang yang menanti dengan percaya, sukacita ya, walaupun belum terlihat ya, tetapi percaya kita itu dalam antrian ya. Semuanya itu dalam antrian, penantian ya. Semuanya itu pasti akan sampai ke tempat tujuan ya. Asal kita mau menanti dan tidak berputus asa ya. Walaupun doa saudara saat ini belum terkabul, bukan berarti tidak dijawab saudara, tetapi Tuhan mau saudara menanti-nantikan Tuhan. Orang yang menanti-nantikan, di situ ada kesabaran yang diberikan. Ujiannya adalah sabar ya. Benar kan saudara? Ketika kita menanti, ujiannya sabar ya. Jadi kita kalau kemarin saya ngantar anak ke dokter, pikir aduh cepet ya, ini suami mau latihan ya. Nah, anak kelamaan di mobil, pikir segala macam. Tapi sabar, memang harus semuanya proses ya. Mau anak pejabat, mau anak apa, semua ya, kalau dengan dia mau jalani rule dengan benar, dia harus menanti semuanya ya. Karena dari menanti itu ada kesabaran yang Tuhan mau tetapkan buat setiap kita untuk mencapai apa yang kita mau ya. Untuk itu dalam menantikan Tuhan kita tidak boleh menyerah, tapi sabar dan bertekun ya. Karena Tuhan tahu waktu yang tepat
untuk Tuhan itu menjawab apa yang menjadi pergumulan kita. Waktu Tuhan itu yang terbaik, Dia yang mengerti, Dia yang peduli. Ya saudara, mungkin saja kalau Tuhan bisa jawab seketika itu, tapi seketika itu kalau dijawab, saudara mungkin akan merasa sombong. Saudara tidak akan belajar sabar, ya. Tetapi dalam penantian, ya, seperti Bapak Abraham menanti-nantikan Tuhan, ya, hanya dia mendapatkan, ya tidak lama, ya lama sekali, tapi dia tetap berada pada hadirat Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, ya, karena dia percaya bahwa ya hidup ini adalah, kita ini adalah milik Tuhan. Ya saudara, apa yang kita punya di dunia ini hanya titipan, ya. Jangan engkau sesali, jangan engkau merasa susah, ya, uang, harta, anak, keluarga, pekerjaan. Kalau mungkin saudara merasa pekerjaan saya lagi di PHK, ya, terus saudara sedih, jangan. Tetapi ketahuilah ada rencana Tuhan, karena semua itu titipan. Pekerjaan pun titipan. Tuhan sedang menggantikan yang lebih baik. Harus percaya itu. Mungkin bisnis saudara pun seperti itu. Percaya Tuhan sedang menggantikan sesuatu hal yang lebih baik. Mungkin manusia memandang ini baik Tuhan, tapi Tuhan bilang yang terbaik menurutmu bukan menurutku, ya. Karena waktu Tuhan itu yang terbaik, ya. Dia menjawab, ya, sesuai dengan waktu yang tepat, ya. Untuk itu saudara, ketika kita menantikan, ya, Tuhan minta kita untuk sabar dan tekun, ya, menantikan Tuhan, ya, karena orang sabar dan orang tekun itu akan membuahkan hasil yang mendatangkan berkat yang luar biasa. Karena di Yesaya 40 ayat 31 berbunyi, setiap orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru seperti burung Raja Wali. Secara manusia mungkin kita nggak kuat, ya, tetapi saat kita memandang Tuhan dan berserah penuh kepadanya, ya, kekuatan itu akan muncul dan membuat kita tetap bersemangat dan tetap tekun menantikan Tuhan. Amin saudara. Untuk itu dalam menantikan Tuhan, ya, mungkin saudara berkata, Tuhan kapan sakit saya sembuh? Coba kita ganti, Tuhan dalam sakitku aku mau terus sabar menantikan Engkau. Percaya saudara, engkau akan diberikan kekuatan daripada Tuhan, ya saudara. Ketika apapun yang terjadi, saya ini sharing karena saya mengalami bahwa banyak hal yang Tuhan buat saya untuk bersabar. Karena saya ini tipe orang tidak sabar. Tetapi dalam segala hal Tuhan memproses setiap orang, menguji setiap orang supaya bersabar dan bertekun di dalam Tuhan. Karena di dalam Tuhan itu adalah letak kekuatan, ya. Kekuatan orang yang sabar itu dia lebih kuat, ya. Mentalnya lebih teruji, ya. Karena ketekunan itu membuahkan hasil, ya. Dan percaya bahwa semua pergumulan saudara, penantian saudara semua dalam antrian, ya. Untuk itu bersabar, nanti ada gilirannya, ya. Kapan? Waktu Tuhan yang tepat, waktu Tuhan yang terbaik. Mari kita mau berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau mengajarkan kami dalam menanti janji-Mu, dalam menanti melewati pergumulan. Kami harus berproses untuk sabar dan bertekun. Kami harus menghasilkan buah, yaitu buah yang baik untuk memuliakan Bapa di sorga. Dan kami terus mendekatkan diri kami kepada Tuhan, sebab Engkau sumber kekuatan kami Bapa. Untuk itu kami mau menantikan di dalam Engkau, agar kami dikuatkan dalam segala hal. Dan kami mau percaya Tuhan selalu punya rencana bagi setiap kami yang datang berseru, memanggil nama-Mu, dan percaya bahwa Tuhan punya rencana. Rencana-Mu yang terbaik, bukan rencana kami. Untuk itu jadilah kehendak-Mu Tuhan, bukan rencana kami. Karena kami tahu ketika kehendak-Mu saja yang jadi, ada rencana indah yang Kau sediakan buat kami ya Bapa.
Kami bersyukur dan berterima kasih menyerahkan kepadamu bagi setiap kami yang mendengar. Engkau jamah hati mereka. Biarlah mereka semakin hari Bapa Engkau pulihkan. Engkau akan berikan hati yang penuh damai, sukacita, karena di dalam Tuhan itulah pengharapan yang sejati. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom.